Salim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali melanjutkan kajian kita seri ke-294, kajian Islam Muslim Madani yang insya Allah senantiasa mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, ini kita masih di awal bulan Sya'ban ya. Awal bulan Sya'ban yang ingatkan diri pribadi dan kita semuanya, Senin besok ya, Senin malam Selasa itu adalah malam nisfu Sya'ban insyaallah. Maka pertengahan Sya'bannya itu hari Selasa. Tapi yang tidak boleh kita lewati adalah juga nisfu Sya'ban itu adalah pertengahan Sya'ban itu malamnya. Jadi malam nisfu Sya'ban itu malam itu kapan terhitung? Terhitungnya mulai ba'da maghrib ya, maghrib sampai azan subuh itu adalah malam. Maka mari gunakan kesempatan itu satu untuk membaca Al-Quran ya, untuk sholat, untuk berdoa, untuk bertaubat, untuk sedekah, untuk sholat sunnah, usi nafsi wa yakum, gunakan semaksimal mungkin. Di beberapa masjid itu biasanya diadakan yasinan sampai bahkan 3 kali. Diletakkan, ditaruh di tengah-tengahnya itu ada air, ada yang buat jerigen. Bahkan pernah saya lihat ada yang pakai galon. Betul itu, galon. Kenapa? Galonnya dibuka tutupnya. Sampai ada yang menyesal tuh bawa galon, udah gitu galonnya ditutup, lupa dibuka, aneh, lupa terbuka. Jadi saking berharap yakin bahwasanya bacaan Al-Quran itu adalah apa ya, mengandung keajaiban ya, karena memang wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Allah menurunkan kesembuhan dan rahmatnya itu melalui dan asbab bacaan Al-Quran. Saya pernah ceritakan dulu ya, bagaimana Tuan Guru Karim itu di Sonau Bima itu, orang pertama, orang kedua masih dibacain kulhu, Fatihah, satu-satu minumannya per botol, per gelas. Yang pulang ini ngasih tahu dia, Tuan Guru, arak kiai, arak ulama. Akhirnya datang bawa macam-macam. Tuan Guru Karim karena nggak mau ribet gitu ya, udah taruh semuanya, celep, baca-baca, bareng-bareng kita sama-sama baca, suruh ngantri sambil salaman, ditaruh celup. Terus saya bisikin, ada riwayatnya begitu itu, ada yang becat. Aduh itu bawa saya tapi memang
Sini sini. Sini ya. Oh, bagus. Ya, kayak baba. Ambil sini. Nah, diam ya. Nah, diam. Nah, diam. Baik, itu. Jadi usi nafsi bagi yang berhalangan mungkin tidak bisa ke masjid, tidak bisa beramal secara berjamaah, maka sendiri-sendiri. Silahkan dihajatkan. Karena kita meyakini hari atau waktu dan masa diangkatnya amal itu adalah di malam nisfu Sya'ban selama 1 kurun waktu 1 tahun. Ya, 1 tahun itu ya malam pelaporannya itu adalah malam nisfu Sya'ban. Kenapa deh? Dan lagi. Ini operatornya ada undangan ceritanya. Jadi atau cukup pakai ini saja. Kira lagi tekan ini ya, tekan apa itu? Biasanya kan skip atau apa gitu. Ada? Bisa? Ya. Baik. Untuk mengawali kajian kita, karena ini adalah tarhib Ramadan dan masih di bulan Sya'ban, saya ingin menunaikan apa namanya tidak bisa. Coba sini ya Mario. Bisa nggak? Sudah? Bisa? Tidak bisa? Sudah? Baik. Nanti kalau sekali lagi kita minggirin dah ada ya, biar nggak ada jeda. Saya janji kemarin untuk menjelaskan tentang bagaimana perubahan kiblat itu terjadi. Rasulullah Muhammad SAW itu diisrokan dan dimi'rajkan Allah itu ketika masih di Mekah. Rasulullah itu kan dapat hadiah bernama Isra dan Mi'raj itu karena Rasulullah meninggal oleh 2 orang terkasihnya, istrinya Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib. Rasulullah sedih, Rasulullah merasa terpukul. Sebagai manusia Rasulullah merasakan sedih. Ya, siapa orang yang ditinggal mati begitu ndak sedih ya? Saya rasa hanya manusia yang berhati batu ya yang bisa kebal. Pasti kita semua pernah kehilangan orang yang kita sayangi, pasti sedih lah. Pasti sedih. Rasulullah sedih. Mencari suaka perlindungan ke Taif keluarganya. Taif itu kan daerah yang kalau di Mekah salah satu daerah yang paling subur ya Taif ya. Ya banyak buah-buahan, tempatnya dingin, ya, sejuk gitu ya, bunga tumbuh di situ. Rasulullah nyari suaka perlindungan ke keluarganya. Ya dilempari, ditolak, diusir. Oh, sedih luar biasa Rasulullah dan dikasih hadiah bernama Isra dan Mi'raj. Itu masih di Mekah. Lalu ada peristiwa Isra dan Mi'raj, akhirnya diperintah untuk sholat. Rasulullah sholat menghadap Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina. Itu Rasulullah menghadap kiblat sana. Nah, ketika Rasulullah menghadap silat ke Palestina, orang-orang Yahudi itu ngecengin. Orang-orang Yahudi itu bilang apa? Milu-miluan, dia ikut-ikutan. Orang Yahudi itu kan ada tembok ratapan itu sana. Mereka sholatnya itu ya, sembahyangnya orang Yahudi itu ya ke Palestina, ke Baitul Maqdis di Yerusalem itu. Maka Rasulullah ketika umat Islam juga menghadap ke sana, itu diomongin, diingat, agama baru, tidak punya kiblat, ikut-ikutan kami orang Yahudi. Selama 16-17 bulan Rasulullah menahan rasa ya, diomongi, dirasani, digibahi, ya Pak, dijuliti oleh orang-orang Yahudi itu karena bilang nih agama tidak konsisten nih, tidak punya kiblat, akhirnya ngikut. Maka ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah itu mengangkat tangannya untuk minta dipindahkan kiblat. Ini pendapat pertama. Kiblatnya kemana? Kiblat sebagaimana bapaknya, kakek moyangnya, bapak para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu di mana? Ke Ka'bah. Minta. Ini pendapat pertama. Jadi Rasulullah minta. Pendapat kedua, ada yang mengatakan Rasulullah itu tidak minta, tapi ya Allah Maha tahu ya, cuma dalam hati. Rasulullah cuma dalam Al-Baqarah itu apa? Sazahoya. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka kiblatan taradhaha. Kami ini tahu, kami lihat kamu itu wahai Rasulullah itu, wahai Muhammad sering menatap ke langit. Ya.
sering melihat ke langit, memandang langit. Jadi langit ya itu simbol orang tuh berharap gitu ya. Kita kalau ngeliat langit ya kayak kita minta sama Allah. Kita kalau lagi sedih, lagi gundah gulana mandang langit itu simbol kita memang minta. Karena Allah ini kan maha tinggi gitu ya, maha tinggi dan tempat kemuliaan itu adalah di atas begitu. Kita minta lihat atas. Jadi Rasulullah tuh ditahu sama Allah sering memandang langit. Kami tahu engkau tuh sering melihat ke atas memandang ke langit, minta tempat kiblat yang baru kan? Nah, seakan-akan gitu. Kami tahu. Falan walyannaka kiblatan tardhawan. Maka kami palingkan, kami pindahkan kiblat dari Baitul Maqdis di Yerusalem Palestina itu ke Masjidil Haram, kiblatnya yang engkau ridhoi, yang engkau ingini, yang engkau maksudkan, yaitu kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kisahnya itu di Bani Salamah, Rasulullah sholat zuhur. Sholat zuhur rakaat kedua nih, bayangin nih, rakaat kedua sholat zuhur turun ayat 144 Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami tahu engkau ini, Anda ini, kamu ini kok sering berharap menatap ke langit, kayaknya pengen ini gitu. Ini pendapat kedua yang mengatakan Rasulullah tuh enggak minta, tapi Allah Maha tahu. Maka disyariatkan langsung saat itu untuk membalikkan. Jadi kalau di peta ada apanya. Kalau kita ke Palestina kita ngadep ke utara, ke atas. Ke atas turunnya dari peta tuh ke utara, kiblat kita tuh agak utara. Terus tiba-tiba dari Mekah itu disuruh. Kan ini sudah peristiwanya ketika di Madinah ya, Madinah. Jadi Rasulullah itu sejak sholat di Mekah itu menghadap ke Palestina. Ya biarin, sudah ya. Ini memang membuktikan kalau seandainya operator itu hilang susah. Ya, untung saya live second yang di sini, nggak apa-apa. Jadi ini pakai ini kita share nanti. Jadi Rasulullah itu menghadap ke utara. Awalnya terus tiba-tiba disuruh ke selatan. Di rakaat kedua dapat firman, rakaat ketiga keempat tuh menghadap ke selatan. Jadi makmumnya juga ikut akhirnya. Ini perintahnya dalam sholat, bayangkan. Jadi akhirnya menghadap ke selatan saat itu. Kalau dari posisinya Mekah ya, di posisinya di Madinah. Jadi perintah sholat itu ketika di Mekah. Perintah ganti kiblat itu, perpindahan kiblat itu ketika sudah hijrah di Madinah. Makanya di Bani Salamah itu ada namanya Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Jadi tempat imamnya, mihrabnya itu sebelumnya yang menghadap ke utara, akhirnya berpindah ke 180 derajat. Ini nama 180 derajat ya. Nah, ini tulisan Gontor nih. Kalau dia 90 derajat dia begini. Kalau 180 dari dia begini, dia bertolak belakang menjadi begini. Kalau 360 derajat dia muter. Dari titik ini kembali ke titik ini. Kalau 180 berarti kebalikannya. Sekarang saya menghadap ke timur nih. Nah, 180 berarti saya menghadap ke baratnya. Kayak gitu posisi dan ajaibnya pergantian dan perpindahan kiblat itu atas tentu izin dan restu Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Rasulullah itu ganti sesuai kemauannya. Nggak mungkin, kalau nggak diperintahkan ya nggak berani. Apa pelajaran pergantian kiblat itu? Satu ya, pergantian kiblat itu satu menunjukkan ujian keimanan. Coba saja, bawa saja. Sudah, nah bawa sana. Nggak dibawa aja, nggak apa. Ya, satu ujian keimanan. Banyak orang yang mengaku beriman kepada Rasulullah, ya. Mengaku beriman kepada Rasul, tapi begitu dikasih syariat baru enggak mau. Maka ketika ada perpindahan kiblat, bayangin nih kiblat yang dipindah nih, ya, yang nggak mungkin tuh ganti Tuhan, dia nggak mungkin. Tapi kalau ganti kiblat masih mungkin. Zakat itu dari makanan pokok terus tiba-tiba saja masuk jadi beras itu masih mungkin. Yang nggak mungkin itu pergantian Tuhan. Ya, sholat itu bisa dimungkinkan dia diganti, dijamak. Dan syarat untuk menjamak sholat lebih mudah, lebih ringan dibandingkan mengkosor sholat. Jamak itu lebih mudah. Macet ya. Macet itu masih mungkin untuk bisa dijamak. Tak bisa nih, ternyata tak bisa. Mau sholat susah. Ya niat, saya sholat zuhur ini pas asar.
itu dijamak, masih lebih ringan, tidak hanya berdasarkan jarak. Ya, ulama fikih membolehkan untuk itu. Jadi jarak 80 itu bisa jadi tidak harus 80 kalau emang kesulitan lain datang atau dihadapi. Kesulitan misalnya karena tidak ada memungkinkan untuk sholat. Banyak orang terjebak dari Jakarta yang sudah menjadi pembahasan itu ya. Orang jarak rumahnya 15 kilo tapi bisa 2 jam dia nyampe rumah. Kenapa? Karena terjebak macet. Bayangkan ya, kita ini mudah alhamdulillah ya, jarak satu rumah ke rumah, masjid ke masjid itu tidak ada macet kita di sini. Orang-orang di kota besar tuh kadang stres hidupnya itu. Sudah kerja dari pagi pulang malam. Banyak orang kerja itu anaknya belum bangun dia sudah berangkat. Terus anaknya sudah tidur dia baru pulang. Jadi tidak pernah ketemu sama anaknya. Makanya pernah ada santri ya, murid begitu disuruh gambarkan gambar orang tua. Yang lain itu gambar mukanya ibunya, muka bapaknya, kayak stiker happy family di mobil-mobil ya. Bapaknya jadi dokter, ibunya jadi misalnya jadi, atau bapaknya jadi polisi, ibunya dokter. Pernah lihat nggak itu stiker-stiker happy family di mobil-mobil, jok belakang, jadi kaca belakang biasanya profesi keluarganya itu apa digambar, itu digambarin. Tapi ada satu anak yang gambarin tuh punggung bapaknya. Siapa ini? Bapak saya. Mana mukanya? Ya, nggak pernah lihat saya. Pokoknya saya lihat pas ini celtek, saya belum bangun, dia berangkat. Pas saya tidur lagi agak tidur dia datang. Jadi punggungnya cuma di kegelapan malam ada punggung. Itu terharu tuh dengar kisah gitu. Jadi betapa tidak semua orang tua itu pernah membersamai anak-anaknya. Makanya kita lihat ya, pejuang-pejuang devisa ada yang sampai jadi TKI, TKW itu kan bagian daripada ikhtiar dia menjemput rizki. Tapi memang konsekuensinya tidak setiap saat dia bisa mendampingi, menemani perkembangan dan tumbuh kembang anak-anaknya. Jadi ada plus minusnya lah, plus minusnya. Jadi ujian keimanan, diuji keimanan sahabat saat itu. Percaya nggak sama Rasulullah? Karena Rasulullah ini kan kalau kita yakin, Rasulullah nggak mungkin bohong ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin apa yang disabdakan Rasulullah itu pasti berdasarkan nafsu, ego dan keinginan sendiri. Pasti dari wahyu, dari perintah Allah. Jadi diuji keimanannya para sahabat. Kalau Rasulullah ngajak pindah kiblat, mau nggak? Nah gitu kan. Kan nggak mungkin sahabat langsung dengar firmannya Allah melalui perantara Rasulullah. Percaya nggak? Nah, di beberapa syariat Islam kadang berubah, berganti di jalannya sejarah, dan itu biasa, dan itu ujian keimanan. Yang kedua itu menjadi menunjukkan bahwasanya urgensi dan betapa pentingnya Ka'bah bagi umat Islam. Ya, saya sudah sampaikan di pekan yang lalu, Ka'bah itu jadi kiblat kalau kita posisi kita di mana-mana. Tapi dari itu dipecah jadi 3 ya. Kalau Bapak Ibu di sini, maka asal dia menghadap ke Mekah sudah sah sholatnya. Mekah itu kan luas. Asal sudah menghadap Mekah sudah sah. Tapi kalau sudah di Jazirah Arab harus menghadap Masjidil Haram. Kemiringannya itu baru sah sholatnya. Tapi kalau sudah di area Masjidil Haram harus hadap Ka'bah. Ngadep itu artinya nggak mesti ngelihat karena banyak bangunan. Tapi harus mengarah begitu. Nah, jadi ini tiga kiblatnya umat Islam dalam 3 pendekatan. Kalau jauh seperti kita, asal sudah ke Mekah sudah sah. Ya, kalau sudah dekat di Jazirah Arab harus masuk Masjidil Haram, harus mengarah gitu ya. Tapi kalau sudah di Masjidil Haram ya harus ke Ka'bah. Nah, di Ka'bah itu kan banyak sekat-sekat, banyak bangunan, banyak tembok yang tidak selamanya kita bisa lihat. Makanya semoga kita semuanya dapat kesempatan ya. Allahumma amin. Tanya orang yang sudah pernah ke sana, turun dari eskalator pertama, gimana ngelihat Ka'bah itu? Apa enggak berdiri bulu kuduknya? Jangankan di ngelihat Ka'bah, turun di bandara itu udah ada yang sujud syukur itu. Haram. Sudah diperintah dilarang aja. Jadi saking senangnya turun dari tangga pesawat di airport saja sudah ada yang sujud syukur. Betul, belum ke tanah suci itu. Baru di bandaranya saja. Jadi sebegitu orang. Ujian pertama
ujian keimanan. Yang kedua, menunjukkan pentingnya Ka'bah. Yang ketiga, kerinduan Rasulullah kepada apa namanya Mekah itu luar biasa, kepada Ka'bah itu luar biasa. Rasulullah sampai mungkin ya ke bawah mimpi, terus sampai mengidam-idamkan menatap ke langit, minta sama Allah dalam hatinya. Kalau kita mengikut pada riwayat yang pertama, kalau riwayat kedua, kalau riwayat yang pertama Rasulullah langsung minta sama Allah. Nah, bahwasanya Rasulullah itu minta. Kalau saya masih meyakini kayaknya yang kedua lebih kuat, karena Rasulullah itu ya banyak malunya, sungkan, nggak enak hati meminta banyak sama Allah. Ngelihat Allah kayaknya pengen kita menghadap tuh ke Ka'bah. Kayak kita lah, misalnya kita suka apa gitu ya, kita dikasih A, pengennya B, pasti pengen ya B kayaknya enak, kita makan nih ya. Saya dikasih air putih, kayaknya kalau ada campuran jahe kayaknya enak nih. Itu keinginan kita. Ketika kita dikasih misalnya motor gitu, dikasih Vario gitu, kayaknya punya apa NMAX kayaknya enak gitu. Jadi keinginan itu kan tidak semuanya terwujud, tapi terucap minimal oleh batin kita, oleh hati kita. Maka Rasulullah itu seperti itu keadaan situasinya. Nah, bagi kita lihat pergantian ini sebagai sebuah ujian keimanan, melihat sebagai pentingnya Mekah dan Ka'bah. Yang ketiga, kerinduan Rasulullah juga itu adalah bagian daripada yang tak terpisahkan dari kenapa akhirnya kita menghadap ke Ka'bah ketika sholat. Ya, jadi usi nafsi wa iyyakum agar kita tahu sejarah ini, sehingga orang-orang Yahudi berhenti lagi mengolok Rasulullah dengan mengatakan ikut-ikutan, tidak punya kiblat, ada seragama baru, ya gitu. Artinya berhenti. Mereka bingung juga ya. Tapi namanya orang syirik, orang julid, selalu ada saja materi, tema untuk memperolok-olok Rasulullah dan juga Islam. Tapi setidaknya dari satu pengolokan yang mengatakan ikut-ikutan itu akhirnya tidak berlangsung lama, karena tidak sampai 2 tahun ya, tidak sampai 2 tahun. Nah, ayat sebelumnya itu apa saja? Ma wallahu man qiblatihimul lati apa? Sayaqulu sufaha ma minan nasi ma wallahu man qiblatihim allati kanu alaiha. Orang-orang yang bodoh dikatakan oleh Allah orang-orang yang bodoh. Orang-orang Yahudi dikatakan sebagai orang-orang yang bodoh, atau siapapun yang mengatakan kok bisa sih Islam nih nggak konsisten banget. Ya, sebelumnya kok dari Baitul Maqdis kok pindah kiblatnya. Jadi perpindahan kiblat itu bukan perpindahan menyembah Tuhan ya. Ya. Allah itu adalah zat yang terlepas, terbebas daripada arah mata angin. Allah itu tidak di barat, Allah tidak di timur, Allah tidak hanya di selatan, hanya di utara, enggak. Ketika kita menyembah kiblat itu kan hanya untuk mempersatukan ya. Simbol persatuan umat Islam itu adalah kiblat. Maka pernah saya sampaikan dan saya dapati dari seorang ulama ini, orang itu kalau menyangka, orang-orang non-Islam, nonis itu menyangka ngatur soft itu akan membutuhkan waktu bermenit-menit, lama sekali. Disangkanya gimana? Jadi dia pernah ditanya, kamu lihat nih orang di Masjidil Haram, di Ka'bah nih, segitu banyak orang tuh baju putih semua. Kalau sekarang masuk pelataran tuh kan hanya yang pakai ihram yang boleh ya. Kalau yang laki, kalau perempuan dia bebas. Kalau yang laki harus pakai pakaian ihram. Kalau tidak pakai ihram tidak boleh di pelataran inti itu masuk, itu dijaga. Ditanya sama orang Islam nih kepada orang Muslim, butuh berapa lama kalau kamu jadi pengurus takmirnya, jadi DKM-nya atau jadi askarnya untuk menertibkan orang-orang nih sehingga bisa lurus sopnya itu. Ya kalau enggak 15 ya setengah jam lah. Oh gitu ya. Sekarang lihat ini. Imamnya bilang stau itu diluruskan. Belum selesai Fatihah itu ya udah lurus ya, orang-orang langsung posisikan diri, jaga jarak, ngelingkeri Ka'bah. Nggak nyampe 1 menit orang sudah ngatur dirinya masing-masing. Itu canggihnya umat Islam. Dan hikmahnya ada pensyariatan titik tolaknya Ka'bah sebagai pusat kiblat itu, orang langsung kondisikan melingkar dari yang lingkaran kecil kan melebar. Jadi seakan-akan nggak perlu diatur, askar tuh cuma ngelihat aja. Tapi sopnya udah ngatur diri. Cuma yang agak ribet kan ketika di daerah-daerah yang ya
apa namanya, Hajar Aswad, nah itu rebutan sudah itu. Ya. Ada komika. Nah, komika ini orang yang suka stand up komedi gitu. Pertama kali dia umroh, rukun Yamani itu disangka Hajar Aswad. Dicium, dicium, dia berdoa panjang. Ternyata nggak sesusah itu nyium Hajar Aswad. Nah ini, dia sangka dirinya keren sudah nih, berhasil mencium Hajar Aswad. Padahal rukun Yamani. Rukun Yamani itu pojok kan Ka'bah nih, kubus gitu ya. Satu pojokan sebelum Hajar Aswad itu ada rukun Yamani itu. Itu rebutan juga orang, tapi nggak susah gitu. Dia cium, dia banggakan. Bisa saya cium Hajar Aswad. Ternyata salah titik cium. Harusnya yang di sebelah sana, tapi dia sebelumnya gitu. Jadi perlulah, makanya ada manasik, perlulah lihat tutorial. Masak aja kita nonton tutorial kan, gimana cara membuat ayam geprek yang enak, lihat di YouTube, ikutin. Bagaimana cara buat es cendol, es dawet atau sate, kita cari di YouTube ada. Yang kayak tonton lah sekarang apa? Ya. Saya pakai suara bawah tapi live ini ya, apa? Es gabus. Tahu es gabus? Es jaje bahasa kita tuh ya. Ini ada kejadian nih. Ada aparat, ada oknum aparat, biar nggak salah nih, ngerebek pedagang es gabus. Es jaje tuh dinamakan es gabus kan, kayak teksturnya emang kayak gabus, tapi bukan gabus yang kenapa kamu buat? Kamu tahu nggak ini membahayakan orang? Yang ditanya ini kan orang, mohon maaf, kurang berpendidikan. Dia cuma taunya dia kakek, dia hanya taunya menyambung nyawa, menyambung hidup. Ya dia bisanya cuma buat es gabus, es jaje itu, dia nggak bisa ngajar, dia nggak jadi PNS, dia nggak juga bisa jadi CEO gitu. Ini pedagang yang keliling yang jualan es gabus dimarah-marahi. Kenapa kamu jualan es gabus? Kamu tahu ini bahaya untuk kesehatan. Gimana kalau kamu makan sekarang, makan? Diintimidasi. Si bapak ini kan bangga kan, kasihan gitu. Masya Allah. Sekarang lihat, Pemkot pemerintah tuh ngasih hadiah, ngasih perhatian. Ada yang ngasih gratis umroh. Insya Allah. Jadi berkahnya, Allah tuh kalau mau menghinakan seorang, dihinakan sehina-hinanya. Tapi kalau mau ngangkat derajatnya tuh nggak ketulungan. Dulu ada dagang es teh ya, lihat dia umroh, dia dibelikan macam-macam gerobak, pokoknya. Sekarang bantuan tuh berdatang duyun. Disangkanya sama oknum aparatnya dia kurang baca gitu aja, kurang persiapan gitu ya. Dikira ada unsur gabusnya dijadikan bahan olahan. Akhirnya sekarang banyak konten kreator, Bapak Ibu, cara membuat es gabus. Jadi kadang ada sekarang cara, nih perhatikan ya, enggak ada gabusnya. Jadi pakai tepung apa itu, ada santannya gitu ya. Jadi Masya Allah. Jadi ketika sama oknum aparat tuh dipencet, keluarkan, diperes kan airnya kan. Lihat kamu ini nggak hancur dia nih, nggak bisa dicerna sama tubuh. Disangka gabus beneran. Jadi itulah. Jadi setelah ini nanti lihat tutorial es gabus, yang mau bawa kan Madani saya makan insyaallah ya. Saya yakin lah itu bukan gabus ya. Siapa juga mau makan gabus. Gimana? Es jaje kalau bahasa kita tuh ya. Di sini masih ada nggak yang jual tuh ya? Masa ada? Di mana? Sherlock, nanti saya beli. Karena Langu ada. Muslim ya, Muslim. Kalau soalnya Karanglangu ini kan ada dua ini nih, ada dua kubu. Hah? Oh iya. Enak itu rasanya tuh, kalau makannya tuh kita dicep-cep, diserap gitu ya, sampai saripati manisnya hilang. Nah, kadang ada yang mau nelen, kadang ada yang dilepeh gitu Kok jadi melet saya rasanya. Jadi kok bisa bahas ini gimana tadi? Nah, tutorial. Jadi kita tuh apapun sekarang tutorial. Makanya orang beribadah nggak apa-apa. YouTube itu gunakan untuk kebaikan. Banyak hal yang bisa kita ambil dari YouTube. Cara ini, cara buat ini, macam-macam. Macam-macam ya. Jadi usi nafsi wa iyyakum. Baik. Untuk materi kita, untuk Tarhib Ramadan ini kita ingin mengajak seluruh jamaah dari sekarang. Ini kan sudah dekat sekali ya Ramadan ya, dekat sekali insyaallah. Semoga kita sampai untuk Ramadan, Allahumma amin.
Yang pertama kita tata hati kita nih. Hati kita dari sekarang harus bahagia dulu nih. Nggak usah bayangkan yang rumit-rumit, yang susah-susah, yang sulit-sulit, yang pedas-pedas, yang pedih-pedih untuk Ramadan. Nggak usah bayangkan apa terawihnya yang lama, rasa lapar yang mengganggu, yang pokoknya nggak usah bayangkan yang susah-susah. Sehingga hati kita tuh lapang, senang, happy dulu. Dari situ dulu. Busi nafsi, hati kita dari sekarang, ya Allah, saya bahagia nih, saya senang nih. Jadi orang kalau berdagang dapat bati, senang. Jangan coba bayangkan begitu nih, saya akan panen nih. Panen apa? Panen pahala, panen kebaikan, panen kesempatan untuk bisa beramal. Maka hati kita yang pertama harus senang. Yang kedua, kita juga harus ada persiapan-persiapan. Maka dikatakan al-amal bighairi ikhlas. Amal ibadah yang tanpa keikhlasan. Wala iktida, dan tanpa diikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi dua ya, amal itu kalau tidak dibarengi keikhlasan dan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Muhammad SAW, itu kal musafir, bagaikan seorang musafir, bagaikan pengembara, orang yang jalan kaki ya, tengah padang pasir dan seterusnya ya. Yamla jirobah, memenuhi kantongnya, memenuhi tasnya. Orang musafir dia bawa bekal, dia penuhi tasnya, dia penuhi kantongnya, dia penuhi perbekalannya, itu dia bawa dalam perjalanan yang melelahkan melewati padang pasir itu, romlan, tapi isinya apa? Pasir. Isinya itu sampah, isinya itu batu, isinya itu apalah yang tidak bermanfaat. Ya bayangkan ya, betapa susahnya dan repotnya dia. Perjalanan susah, panjang, melelahkan, dia bawa bekal yang tidak memberikan manfaat apapun. Kalau bawa air botol, bawa jajan, bawa payung, bawa permen, bawa uang, itu kan bermanfaat. Ini orang yang beramal kok enggak dengan persiapan tadi, itu orang kenapa? Karena tidak ikhlas, dan juga yang kedua enggak ada tuntunannya. Makanya kita ngaji ini, kita sedang mengisi bekal kita, biar tas kita tuh kita isi hal yang bermanfaat gitu. Jangan isiin batu, jangan isiin bata, jangan isiin kerpuk, jangan isiin apa. Kita isi karena kita mau pergi bermusafir ini jauh kan, panjang Ramadan tuh 30 hari, dengan bekal-bekal ya. Kita isi dengan apa, air, dengan makanan, dengan tenda. Mungkin kita di tengah jalan nanti akan dirikan tenda, kemah dan sebagainya. Jadi agar tidak seperti orang yang memenuhi tasnya, kantongnya itu dengan sesuatu tidak bermanfaat, pasir ya. Yuskiluhu wala yanfa'uh, yang hanya akan memberatkannya saja, menyusahkannya saja, merepotkannya saja, dan tidak memberikan manfaat apa-apa. Nah, jadi itu perumpamaan, maksudnya dia. Perumpamaannya kalau kita itu menghadapi Ramadan dengan ilmu, dengan sering hadir majelis taklim, diingatkan kembali niat puasa itu bagaimana, nanti bagaimana adab berbuka itu bagaimana, apa saja amal-amal yang dibolehkan, apa saja yang makruh, apa saja yang membatalkan. Kalau kita bekali, kita refresh lagi. Nah, kita kan sedang membekali diri kita. Itu ibarat insyaallah kita, tas-tas kita tuh berisi hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau masuk Ramadan, tidak pernah ngaji, tidak pernah buka buku, tidak pernah majelis taklim, takut-takut kita tuh masukin bekal yang salah. All the doro yang kita pakai aja, udahlah bau, udahlah kotor, menjijikkan, memberatkan, kan salah. Lebih baik kita nggak bekal apa-apa. Jadi ada 3 orang ya, ada 3 contoh. Orang pertama mau pergi jauh, bawa bekal, bekalnya lengkap, bekalnya sesuai dengan kebutuhannya. Ini paling untung, paling untung. Yang kedua, ada orang pergi jauh, full barangnya, tapi bekalnya salah bawa, ya, sampah, pasir, nggak bisa dimakan, nggak bisa dipakai, memberatkan, menyusahkan. Ini paling susah nih, paling susah. Yang agak mending tapi tetap susah. Pergi bekal nggak bawa apa-apa, pergi nggak bawa bekal apa-apa, ya, ringan, mudah dia jalan, cepat dia sampai, tapi kehausan, ya, nggak ada peralatan. Dia kalau ada hewan buas di tengah jalan, nggak ada bisa melindungi diri dan sebagainya. Maka sederhananya kita ke Mataram saja kadang kita cek
perbendaharaan apa yang kita bawa. Ya, zaman sekarang kadang nggak mesti bawa uang, ada QRIS diisi tuh apa namanya mobile bankingnya, bisa bayar pakai HP dan sebagainya. Tapi kalau kosong juga susah. Jadi intinya bawalah kita bekal yang sesuai yang kita butuhkan. Maka usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Dengan demikian saya ingin nyampaikan ini ya, nyampaikan beberapa hal pengumuman. Kita kajiannya sudah selesai. Beberapa kegiatan ini kaitannya sama masjid. Kalau malam nisfu Sya'ban itu kita belum tahu nanti apakah modelnya kajian atau baca Yasin, atau mungkin nanti kalau enggak silahkan sendiri-sendiri. Nanti ingat Senin malam Selasa. Kalau bisa Selasanya itu puasa. Niat puasa ya. Jadi agar di hari dimana kita diangkat amal kita di hadapan Allah, kita dalam keadaan puasa, itu sunnah Rasulullah. Terus tanggal 7-nya nanti ada santunan untuk anak-anak yatim. Tanggal 7 Sabtu, tanggal 7 Februari. Tanggal 13, tanggal 12 dulu, 12 itu insya Allah Muslim Madani ada hajatan pentas seni. Saya ngundang nih jamaah yang mau datang bisa datang habis sholat Isya tepat, semoga tidak hujan ya. Allahumma amin. Ini anak-anak sudah latihan semingguan, tinggal masih ada waktu 2 minggu ini. Itu tanggal 12 Februari insyaallah. Tanggal 13-nya tarhib Ramadan di Masjid Agung. Nanti Tuan Guru Karim, Tuan Guru Sueb, Tuan Guru Zaki, Tuan Guru Musadat, insyaallah semoga hadir. Empat-empatnya sudah kita datangi, surati, bersedia. Maka silahkan datang. Itu penutupan kajian di Masjid Agung tanggal 13 sekaligus menyambut bulan Ramadan. Itu nanti insyaallah ada makannya. Jadi kalau ngaji itu jangan cari makannya dulu. Ada pengajian yang ada makan, ada yang tidak ada makan. Karena ada jamaah bilang ada makanan enggak? Enggak ada. Enggak datang. Itu kadang misalnya ada yang seperti itu. Tanggal 14-nya itu anak TK PAUD akan juga tampil insyaallah. Jadi 19-nya insyaallah 18 malam tuh kemungkinan kita sudah terawih perdana kayaknya nih, kalau ngikut ini. Kalau Muhammadiyah sudah fix itu. Nanti kementerian lah, kalau Kementerian Agama kan kita ngikut nih mana nanti. Jadi itu beberapa informasi kegiatan-kegiatan kita yang semoga bisa kita ikuti, khususnya yang paling dekat nisfu Sya'ban. Niat malamnya itu lakukanlah amal-amal kebajikan yang bisa kita ambil kesempatan untuk itu, dan Selasanya untuk puasa sunnah. Dan mengingatkan yang terakhir, yang belum lunas, istri saya sudah lunas, kurang paksa lunasi. Kita bilang di pengajian suruh puasa, istri sendiri belum, susah. Jadi lunasi hutang, karena kalau hutang tahun lalu masih ini gantinya itu double ya, tidak hanya puasanya tapi wajib fidyah. Jadi kita hutang 7 nih dari tahun lalu, sampai sekarang 1 pun belum dibayar. Parah juga nih. Berarti harus 7 kali ganti puasa plus fidyah. Fidyah itu satu harinya itu memberi makan ya orang yang membutuhkan untuk 1 kali makan porsi yang cukup lah. Porsi boleh nasi Padang itu boleh. MBG itu porsinya cukup atau enggak itu? Enggak ya? Cukup buat anak-anak, buat ustazah kadang ngerombok deh. Jadi secukupnya, lebihin aja paling aman ya. Jadi malu kita sama Allah kalau ada hutang yang tahun lalu dikasih 330 hari kok enggak lunas juga. Jadi kalau bisa lunasi. Makanya ini masih ada kesempatan nih, masih ada kesempatan. Kemarin ada ustazah yang menghadap ke saya, Ustaz boleh enggak puasanya dimulai hari Jumat, Sabtu? Emang ada riwayat yang mengatakan tidak boleh puasa tiba-tiba langsung Jumat atau Sabtunya saja tanpa ada uzur. Saya bilang uzurnya apa? Ganti puasa itu wajib. Yang lebih wajib itu menggugurkan ketidakbolehan tadi. Ya alasannya apa? Puasa wajib Ramadan kamu ganti, ya, silakan. Mau Sabtunya, paling enak itu memang Senin Kamis paling enak.
Tapi kadang tidak semua orang bisa mengambil kesempatan itu. Puasa paling berat itu Daud itu paling berat. Saya punya teman ada yang sudah sampai 2 tahun itu luar biasa. Istiqomah berat sekali itu, berat. Saya pribadi Daud tuh paling kuatnya 2 minggu itu berat rasanya. Sebulannya luar biasa lelah. Karena godaan setiap saat itu selalu berat ya. Jadi kalau ngambil Daud itu mesti Senin Kamisnya nggak ketemu. Contohnya begini, niat puasa Daud nih, sudah dia ambil Daud, Senin dia puasa nih, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis mesti tidak. Kecuali dia mau Daud plus plus, Daud plus Senin Kamis itu tidak ada pensyariatan, tapi silahkan saja. Tapi itu Rasulullah pernah ditanya kan, Rasulullah saya ini pengen puasa saja kamu kalau bisa 3 hari setiap bulannya, bid itu 13, 14, 15. Saya masih kuat Rasulullah, masih kuat saya bisa. Oh kalau gitu tambah Senin, setiap Senin kamu puasa, masih kuat saya masih bisa lebih dari itu. Bid tambah Senin, oke gitu. Bid habis itu Senin, habis itu Kamis. Karena itu yang saya lakukan. Masih bisa, woi nantang terus nih sahabatnya, masih bisa. Oh kalau gitu puasalah kamu, puasa Nabi Daud. Apa itu puasa Senin, apa sekarang puasa, besok enggak, terus begitu selang-seling. Saya masih bisa, dah cukup. Itu sudah puasa terbaik kata Rasul. Jadi jangan terlalu nantang. Kalau Rasulullah bilang ngasih contoh lagi setiap hari puasa, berat juga nanti kita. Jadi kadang orang itu terlalu banyak usulan, malah melelahkan kadang dirinya gitu. Maka Daud itu setinggi-tingginya puasa sunnah kalau bicara fadilah, dan itu berat sekali. Maka sekali lagi silahkan dilunasi hutang-hutangnya, dan ada riwayat yang mengatakan nanti di 10 hari terakhir Sya'ban itu kalau memang sudah terbiasa banget puasa, sudah mulai bisa dilonggarkan. Ya, ini bukan sunnah yang harus dilakukan, tapi sudah mulai bisa tidak puasa untuk menghormati Ramadan dan juga menguatkan fisik kita. Gimana? Kalau bidnya, kalau bid kan masih pertengahan Bu Haji, masih pertengahan. Ini yang maksudnya 10 hari terakhir masih silakan. Kalau bidnya disikat aja gas nggak apa-apa. Ini kan 10 hari terakhir, 10 hari terakhir itu bagi yang sudah terbiasa puasa. Tapi kalau ada yang masih hutangnya 5, udah masuk 10 hari Sya'ban, oh kemarin di pengajian Madani katanya longgarkan. Jangan gitu, ini bahaya nih kalau dipotong video bagian tadi itu. Wah ini ada anjuran langsung untuk melonggarkan. Hutangnya dia belum lunas, gimana mau longgarkan? Oh bahaya nih. Nah gitu saja sudah diniatkan. Nggih, dapat 2, itu namanya sekali mendayung. Dan kita nggak usah mikir gini ya, enggak kayak dia kesusahan malaikat nanti nulis, enggak, malaikat itu canggih sekali, lebih canggih. Ya, ini ngandalkan teknologi aja error kan? Kadang itu buatan manusia. Nah kalau ciptaannya Allah, nama malaikat nih kiroman katibin, ya'lamu nama taf'alun. Ya jadi rokib atid kita nih dahsyat lah deh hitungannya tuh. Dia pinang malaikat ya. Saya ini amal saya banyak nih, zikir saya banyak. Enggak dia kelegot nulis nanti. Nanti ada yang meninggal, tetangga depan belakangnya meninggal. Sang dia tahu balen ku si malaikat Israel nih. Tidak usah mikir gitu. Malaikat itu sudah punya mekanismenya sendiri, SOP-nya sendiri. Sudah ada tujuannya. Jadi tidak usah mengajari bebek ngonong ya. Ya bebek tuh ngonong aja tidak boleh kita ajari, apalagi malaikat yang sudah punya perintah langsung dari Allah, titah langsung. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Ini pokoknya begini, kita manusia itu hanya berniat ya. Kalau bisa diisi 300 kebut ini dengan video-video maka kita adakan. Kalau enggak ya insya Allah bulan Syawal sekaligus halal bihalal insya Allah kan. Biasanya halal bihalal itu lagi banyak-banyaknya jajan kan. Nah, jadi bawa ke sini kita makan bareng. Tapi saya target insya Allah 299 harus selesai sebelum Ramadan. Jadi pas 300-nya nanti pertemuan pertama bulan Syawal insya Allah, niatnya begitu ya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Nakhtatimil hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Wijang kita promosikan. Oke, suara atas itu tadi. Pak Marbot almarhum. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.